Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Dila dengan NIM A1C219064 kelas R003 Prodi Pendidikan Matematika ingin menjelaskan mengenai listrik statis beserta contoh dan pengaplikasiannya. Sebelum ke contoh dan pengaplikasiannya, saya akan menjelaskan mengenai listrik statis. Listrik statis merupakan suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Dengan kata lain, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang memiliki muatan listrik. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda-benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa adanya elemen pembangkit energi listrik. Listrik statis dapat ditimbulkan dari dua benda yang memiliki muatan berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya. Terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Sedangkan benda dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut netral, yaitu proton dan elektronnya sama. Proton adalah partikel subatomik penyusun atom yang memiliki muatan positif. Elektron adalah partikel subatomik penyusun atom yang memiliki muatan negatif. Selain proton dan elektron, terdapat neutron, yaitu partikel subatomik yang tidak memiliki muatan atau netral. Suatu muatan listrik dinyatakan memiliki medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan efek yang timbul oleh muatan listrik dalam suatu benda. Arah medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis-garis gaya listrik, di mana muatan positif mempunyai garis gaya listrik menjauhi atau keluar dari muatan tersebut. Sedangkan muatan negatif mempunyai garis gaya listrik mendekati atau masuk ke muatan tersebut. Seperti yang kita ketahui, dua buah benda yang memiliki muatan sama akan saling tolak-menolak, dan dua buah benda yang memiliki muatan berbeda akan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tolak-menolak dan tarik-menarik ini berbanding lurus dengan besarnya muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara dua muatan tersebut. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Coulomb dan secara matematis dinyatakan sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F di sini adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta kesebandingan dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Konstanta K di sini berhubungan dengan permisivitas listrik epsilon 0 dan memenuhi hubungan K sama dengan 1/4 di epsilon 0. Dalam keadaan vakum, epsilon 0 ini bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, sehingga K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Saat menghitung dengan persamaan kolom di sini, arah gayanya akan selalu bergantung dari muatan listrik tersebut. Jadi, abaikan tanda muatan dan hitung hanya dengan nilai muatan tersebut. Contoh soal, 3 buah partikel listrik berada pada satu garis listrik seperti pada gambar ini. Hitunglah gaya yang dialami oleh muatan Q2 akibat dua muatan lainnya. Diketahui,
Q1 adalah minus 5 mikrokolom, sama dengan minus 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 4 mikrokolom, sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q3 minus 4 mikrokolom, sama dengan minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak antara Q1 dan Q2 adalah 0,3 meter. Jarak Q2 dan Q3 adalah 0,2 meter. Karena Q2 bermuatan positif di sini, maka terjadi gaya tarik-menarik dengan Q1 dan Q3. Sekarang kita hitung gaya masing-masing dari kedua muatan di sini. Jadinya F12 sama dengan KQ1 kali Q2 per R12 kuadrat. Jadinya F12 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 0,3 kuadrat sama dengan 2 Newton. Setelah itu untuk gaya antara Q2 dan Q3, F23 sama dengan KQ2 kali Q3 per R23 kuadrat. Jadinya F23 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 0,2 kuadrat sama dengan 3,6 Newton. Karena kedua gaya ini berlawanan arah, maka resultan gayanya adalah 3,6 minus 2 sama dengan 1,6 Newton ke arah Q3. Contoh kedua, 3 buah muatan listrik berada pada segitiga siku-siku, seperti pada gambar ini. Tentukanlah gaya listrik pada QA. Diketahui QA adalah 5 mikrokolom, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB sama dengan minus 10 mikrokolom, sama dengan minus 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. QC sama dengan minus 8 mikrokolom, sama dengan minus 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya adalah 30 cm, sama dengan 0,3 meter. Arah gayanya adalah tarik-menarik, seperti pada gambar di sini. Sekarang kita hitung masing-masing gayanya. Jadi FAB sama dengan KQA kali QB per RAB kuadrat. Sehingga FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 kali 10 pangkat minus 6 per 0,3 kuadrat sama dengan 5 Newton. Lalu setelah itu untuk gaya antara QA dan QC, FAC sama dengan KQA kali QC per RAC kuadrat. Sehingga FAC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 per 0,3 kuadrat sama dengan 4 Newton. Karena kedua gaya ini tegak lurus, resultannya dapat kita hitung dengan sigma F sama dengan akar FAB tambah FAC kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadinya resultannya adalah akar 41 Newton. Untuk arahnya kita pakai tan theta sama dengan FAB per FAC sama dengan 5 per 4. Jadinya theta sama dengan 51,3 derajat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.